Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada hari ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci, bulan yang penuh akan keutamaan, yakni Syahrul Ramadan 1447 Hijriah. Bulan di mana pintu neraka ditutup serapat-rapatnya dan pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabiullah akhirul zaman, Khatamul Anbiya, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, bagaimana puasanya? Apakah sudah merasa jenuh? Semoga hari ini kita masih diberikan semangat, spirit, dan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Namun, membahas soal ibadah, teman-teman pernah gak sih merasa berat ketika menjalankan ibadah ataupun syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Entah itu sholat, zakat, hingga puasa. Mungkin kalau misalnya teman-teman merasa seperti itu, merasa berat dalam menjalankan ibadah, ada dua penyebabnya. Barangkali yang pertama, kurangnya rasa cinta. Yang kedua, kurangnya pemahaman akan keutamaan ibadah tersebut. Maksudnya gimana sih? Oke, kita bahas satu-satu dulu ya teman-teman. Yang pertama, kurangnya rasa cinta. Rasa cinta di sini bukan cinta terhadap sesama manusia ataupun sesama makhluk teman-teman, tetapi cinta yang hakiki yang tidak akan pernah mengecewakan kita, yakni cinta kepada Sang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, seberapa besar sih rasa cinta kita terhadap Allah? Apakah kita sudah benar-benar cinta? Kalau ibadah saja masih malas. Membayangkan bulan Ramadan saja sudah rasanya, aduh, nanti kalau aku puasa, aku gak bisa minum di siang hari, gak bisa makan sepuasnya, gak bisa melakukan hal-hal yang di hari-hari biasa aku biasa melakukannya. Rasanya ketika membayangkan bulan Ramadan itu ada banyak sekali hambatan, keterbatasan, pokoknya hal-hal yang membuat kita itu ngerasa gak nyaman dan gak enak gitu ya teman-teman. Padahal ya teman-teman, kalau misalnya kita sudah memiliki rasa cinta yang mendalam dan yang sebenar-benarnya rasa cinta kepada Sang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala, jangankan untuk puasa, kita bahkan akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan akan menjauhi segala larangannya, termasuk dalam menjalankan ibadah puasa seperti ini. Pada bulan puasa, kita tentunya ada banyak sekali pantangan ya, karena untuk menjaga keutamaan puasa, kita harus menjaga sikap dan menjauhi dari segala yang dilarang oleh Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, analoginya seperti ini. Ketika teman-teman merasa atau merasakan jatuh cinta gitu ya kepada lawan jenis katakanlah, pasti kita akan melakukan apa saja yang diinginkannya kan. Kita mau melakukan semua yang ia perintahkan kepada kita, walaupun perintahnya itu kadangkala memberatkan gitu, tapi kita nggak mau, karena kita nggak mau mengecewakan, maka kita akan mengusahakan semaksimal mungkin agar orang yang kita cintai tidak kecewa. Nah, coba bayangkan ya teman-teman, ketika hal tersebut kita implementasikan kepada cinta kepada Sang Maha Kuasa, apakah itu
nggak luar biasa gitu ya, pasti kita akan merasa melakukan semua perintahnya akan ringan-ringan saja karena rasa cinta tersebut. Sedangkan kalau misalnya kita cinta kepada manusia, kepada makhluk, potensi kecewanya itu akan sangat besar. Kemudian yang kedua, barangkali penyebab kita berat untuk menjalankan suatu ibadah adalah karena kurangnya pemahaman terkait keutamaan ibadah tersebut. Oke, karena ini bulan Ramadan ya teman-teman, saya ambil contohnya ibadah puasa. Nah, ya seperti yang tadi saya katakan, banyak sekali orang-orang yang merasa berat dalam menjalankan puasa Ramadan. 16 jam berpuasa, 16 jam tanpa minum dan makan. Aduh, rasanya tuh kayaknya berat banget ya. Apalagi kita hidup di negara tropis yang mana terik matahari itu sangat sangat menyengat kulit dan membuat kita itu cepat merasa haus gitu ya teman-teman. Tapi teman-teman pernah mendengar gak terkait diet intermittent fasting? Pernah dengar gak? Sebenarnya ada banyak pola diet intermittent fasting, tapi saya ambil salah satu jenisnya, yakni diet intermittent fasting yang mana membatasi pola makan 16 jam berpuasa, kemudian yang selebihnya kita boleh makan apa saja, ya tentunya dengan porsi yang secukupnya ya teman-teman. Banyak sekali orang ya, bukan cuma orang Islam saja, orang-orang di luaran sana, orang-orang barat, orang-orang yang non-muslim, banyak sekali mereka yang berbondong-bondong untuk melakukan diet ini teman-teman. Bahkan diet ini juga direkomendasikan oleh para dokter, dokter kesehatan, dokter gizi, ahli gizi, seperti itu. Karena memang manfaatnya itu sangat banyak. Yang pertama, diantaranya ya dilansir dari website Kementerian Kesehatan. Diet intermittent fasting itu yang mana menekankan pola 16 jam berpuasa dan selebihnya boleh makan itu bisa mencegah penyakit kanker. Kemudian yang kedua, menurunkan kadar gula darah dan kolesterol. Yang ketiga, menjadikan berat badan kita ideal serta dapat menjadikan lemak kita itu terbakar ataupun menjadi energi secara efektif, efisien, seperti itu teman-teman. Nah, kalau dari segi kesehatan saja sudah banyak sekali manfaatnya. Belum lagi kita membahas dari segi rohani, yang mana ya teman-teman coba kita refleksi ya, muhasabah. Beberapa waktu yang lalu saudara kita yang ada di Sumatera terkena bencana banjir yang mana menjadikan mereka kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan. Bayangkan mereka harus menahan lapar, harus berpuasa tanpa tahu kapan mereka akan bisa makan dan mendapatkan makanan. Bahkan banyak sekali saudara kita yang mati karena kelaparan. Sedangkan kita itu sudah pasti 16 jam berpuasa, kemudian selebihnya buka, ada menu yang kita tunggu, ada sahur juga untuk mengisi energi di pagi hari. Sedangkan saudara-saudara kita yang di luar sana, di Sumatera, bahkan Palestina, mereka sangat bergantung kepada orang-orang lain hanya untuk memenuhi kebutuhan perut mereka. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, bahwa manfaat berpuasa itu selain untuk dari segi kesehatan, itu ada manfaatnya dari segi rohani agar kita bisa lebih peka terhadap orang-orang lain di sekitar kita yang kurang beruntung. Dan finalnya teman-teman, puasa Ramadan ini dapat menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi finalnya ya teman-teman, goals utama dari puasa di bulan Ramadan ini, kita berpuasa kurang lebih 30 hari selama 1 bulan, adalah untuk menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa, yang menjalankan Islam secara kafah, agar kita dapat masuk ke surganya Allah. Tujuan ataupun cita-cita yang pastinya diinginkan oleh semua umat Islam yang ada di dunia. Jadi mulai sekarang, yuk tingkatkan semangat kita untuk beribadah selama bulan Ramadan ini. Kurangi mengeluh. Nah, mungkin
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.